Mas Wadid. Halo. Jadi kan tadi udah ngikutin sesi keynote speaker nih. Lu sebagai content creator tuh kayak menurut lu seberapa relevan sih tadi topik yang tadi dibahas nih sama audiens lo? Menurut gue itu sering banget terjadi ya, terutama kalau gue sebagai software engineer, kita juga banyak banget kayak nemuin isu yang dimana ketika kita sebagai software engineer udah solve masalah pengembangan aplikasinya, tapi ternyata di belakang tetap ada kecolongan gitu-gitu ya. Dan itu tuh kadang di luar dari, ibaratnya dari kemampuan kita sebagai software engineer untuk nge-solve itu gitu. Dan gue ngeliat ternyata ada bagian-bagian tertentu yang memang selama ini bagi perusahaan itu kayak nggak terlalu matters, tapi ternyata itu menjadi sesuatu yang memang harus diperhatikan. Dan memang kalau lu nggak bisa bikin timnya sendiri dalam perusahaan lu, ya at least lu dengan third party ini bisa kayak nemu solusi untuk hal-hal yang bikin aplikasi lu kecolongan, seperti pencurian data, terus datanya ditiru segala macam. Ya itu menurut gua hal-hal yang bahkan di luar software engineering pun kita nggak nguasain gitu. Dengan third party seperti Vida gitu. Bener banget. Dari tadi beberapa sesi ini ada sesinya Miko, ada sesinya dari Pak Niki juga, ada sesinya dari Pak Adrian gitu, dan yang lain-lain. Yang mana sih menurut lo paling berkesan, paling gua banget gitu? Miko ya, itu menurut gue berkesan banget karena memang beliau tentunya secara internasional emang udah pakarnya ya gitu, dan beliau bener-bener yang kayak ngejelasinnya itu bisa banget dicerna sama orang awam, karena kita harus tahu juga kalau misalnya produk-produk teknologi kita kalau menyasarnya kepada orang-orang awam itu agak susah. Membahasakannya gitu ya, membahasakannya pasti susah. Benar, supaya mereka itu tuh bisa ngerti ini Vida nih ngapain sih gitu loh. Ini kan event gue yang kedua, di yang pertama itu gue banyak juga ibaratnya agak miss gitu dengan bagaimana Vida ini sebenarnya secara bisnis model, tapi melalui dari study case yang tadi dilempar sama Pak Miko tadi, gue merasa kayak gue akhirnya nemu nih solusinya tuh gimana? Ya, ternyata tuh bisnis yang core-nya Vida itu tuh seperti apa, dan apa yang akan diselesaikan oleh Vida ketika dia muncul sebagai sebuah company third party untuk urusan-urusan verify dan segala macamnya. Ternyata itu yang mau di-solve sama Vida, dan gue dapat banget clear dari Pak Miko itu penjelasannya gitu. Oke, bagus deh Mas, kalau misalnya sekarang lebih insightful lah ya sesi yang sekarang gitu. Ada nggak sih pesan-pesan khusus gitu ya untuk audiensnya Vida nih gitu, supaya mereka terhindar dari penipuan berbasis AI ini? Gue sih, lu jangan segampang itu untuk nge-share data lu secara pribadi, terutama juga di zaman sekarang yang itu juga hot topic yang lagi gue bahas juga di konten-konten gue, itu mengenai tentang lowongan-lowongan fake yang dimana dia nggak butuh orang ternyata, tapi dia tetap ada posting terus. Iya. Loker palsu gitu ya. Loker palsu gitu ya, dan di situ gue ngerasa kayak ya lu memang harus cross check dulu itu beneran lowongannya ada atau enggak kayak gitu. Cek juga perusahaannya benar legit apa enggak. Dia bisa pakai perusahaan asli tapi sebenarnya lowongannya nggak ada gitu. Benar banget. Dan menurut gua mungkin bisa jadi ternyata next time Vida ngeluarin fitur baru untuk ngecek lowongan fiktif ini gitu kan, kita kan nggak ada yang tahu kan gitu. Benar. Doain aja Mas. Siap. Oke.